Alkisah ada seorang perempuan yang berparas cantik dan sakti mandraguna bernama Igana Dewi bertapa di sebuah gunung. Setelah lama bertapa, Igana Dewi mendengar bahwasannya Majapahit sedang menyerang Pajajaran. Merasa iba dengan Majapahit lantaran sebagian dari korban merupakan prajurit dari Kahuripan. Dalam mendukung Majapahit, Igana Dewi berkontribusi menjamu dan memberikan tempat istirahat. Peperangan antara Majapahit dan Pajajaran berkobar. Pada akhirnya kubu Pajajaran berhasil ditekuk mundur oleh Majapahit. Kemenangan ini disambut gembira oleh seluruh kubu Majapahit tak terkecuali Igana Dewi. Igana Dewi merasa kemenangan ini patut dirayakan. Igana Dewi pun memiliki ide untuk mengundang pasukan setelah perang ke gunung tempat bertapanya. Undangan itu diterima oleh pasukan Majapahit. Seluruh rombongan pasukan Majapahit dijamu oleh Igana Dewi dengan meriah hingga membuat seorang sang adipati yang masih satu keturunan nenek moyang Malik Ibrahim Asmara Kondi merasa perlu menasihati Igana Dewi, karena Igana Dewi menjadi sombong. Senanglah kalian di sini, tidak usah sungkan dan takut karena ini wilayahku. Akulah orang yang pertama kali tinggal di sini. Tak akan ada orang yang berani mengalahkan diriku, kata Igana. Sang adipati menasehati Igana dengan bertutur. Duhai Igana Dewi yang cantik jelita, paras rupamu dan kesaktianmu akan lebih cantik jika kau poles dengan sikap lemah lembutmu, bukan dengan polesan kesombonganmu. Wahai sang adipati, apa urusanmu menasehatiku? Aku hanya bertutur sesuai kenyataan, bahwasannya akulah orang yang pertama ke sini. Maka tidak salah kalau aku berkuasa di sini dan tidak hanya mengundang pasukan ini saja yang akan aku lakukan. Tetapi aku juga akan memberi nama gunung ini dengan nama Gunung Gaprang. Ketika Nasihat zaman sang sudah adipati ramai tidak nantinya. dihiraukan, bahkan Igana Dewi sesumbar. Kalau kamu bisa menandingi kesaktianku dan bisa memegang mahkota kewanitaanku di dadaku ini, apa yang kamu mau akan aku turuti. Tantangan Igana Dewi pun disetujui oleh sang adipati. Baiklah, kalau mau itu, aku akan menuruti kemauanmu. Kesatria yang sejati akan pantang menyerah sebelum bertanding. Ayo kita tunjukkan siapa yang lebih kuat, aku atau kamu. Detik itu juga Igana Dewi dan sang adipati adu kekuatan dan kesaktian. Perang membabi buta antara keduanya berlangsung lama hingga akhirnya Igana Dewi terjungkur ke tanah dan mahkota kewanitaan di dada Igana Dewi pun disentuh oleh sang adipati. Bagaikan kan jatuh tertimpa tangga keadaan Igana Dewi saat itu. Selain tubuh yang terluka, perasaannya juga tersakiti dengan tindakan sang adipati, ditambah pula persyaratan sang adipati yang harus diterimanya Aku nanti. mengaku kalah padamu, Igana wahai Dewi pun adipati. berkata, Apa yang kau inginkan dariku? Duhai Igana Dewi yang cantik jelita, aku tidak ingin apa-apa darimu. Aku hanya ingin kamu sadar akan perbuatanmu. Kesaktian, kecantikan dan kesombonganmu tidak akan kamu bawa ke alam baka, maka kata-kata yang sadarlah. diucapkan sang adipati membuat Igana Dewi tersentuh dan merenung. Renungan itu menuntut hati Igana Dewi untuk mengikuti keyakinan sang adipati, tetapi masih ada ganjalan di dalam hatinya. Ganjalan tersebut diutarakannya. Wahai sang adipati, apakah keyakinanmu bisa menerima diriku yang penuh dosa ini?
Ketahuilah keyakinanku tidak akan mempersulit orang yang mau bertaubat. Kalau kau ingin mengikuti keyakinanku, masuklah sesuai apa kata hatimu. Sesungguhnya keyakinanku tidak dibenarkan memaksa Sahut sang seseorang adipati. untuk masuk ke Dari dalamnya. penuturan sang adipati membuat Igana Dewi yang dahulunya beragama Hindu masuk Islam dan berganti nama menjadi Nyai Fatimah binti Demong.